ada kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Yang boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren, ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur. Bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu enggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas, mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami. Pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah,
Kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami. Atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa. Dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini. Dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Trans 7 boikot Gus wis jelas untuk pamflet disebar, boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot ditutup. Ken duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Ikdam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Nek ra ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saiki wis kobong, Pak. Nggih. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, ya saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Awake dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk awake dhewe. Dibrok tenan. Lah apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Ket mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Cetak Lirboyo akeh. Masyirul muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila
media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya, tidak secara langsung, tidak melalui tayangan, seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Tapi kita juga harus bijaksana, kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan persiaran secara langsung. Dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa, tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7. Dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media. Karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Barakallah, barakallah. Ketika orang beragama dan dia tidak pakai akal, yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Oh, bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum muslim pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya, seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu ulama, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu para ulama-ulama yang ada pada saat itu menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Oke. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gua nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Ini bukan edukasi, tapi provokasi. Ini bukan kritik, tapi ujaran kebencian. Ini bukan kelalaian, tapi serangan sistemik dan penuh perencanaan untuk menyerang pesantren. Trans 7 atau siapapun yang dengan enteng mencemooh kiai, juga hubungan antar kiai dan santri, sesungguhnya tengah terjebak dalam cara pandang sempit, mengira bahwa seluruh relasi manusia hanya dapat dimaknai secara transaksional dan materialistis. Dalam video yang mereka tayangkan, hampir seluruh narasi berkutat pada hitung-hitungan duniawi, amplop yang diberikan kepada kiai, pakaian dan kendaraan yang dirinci sampai ke harga-harganya. Tapi apakah mereka benar-benar memahami, atau bahkan memiliki keinginan untuk memahami kedalaman ilmu dan kealiman para kiai, serta keikhlasan Ibu Nyai dalam mendidik santri? Apakah mata mereka pernah menyaksikan bagaimana seorang kiai menuntun muridnya dengan kesabaran tanpa pamrih, demi menjaga nyala ilmu agar tak padam di tengah zaman yang kian bising oleh materi? Kiai Haji Anwar Mansur dalam video ini terkejut mendengar adzan zuhur karena begitu khusyuknya beliau membaca kitab setebal 400 halaman sejak pagi di bulan Ramadan di usia beliau yang telah mencapai 87 tahun. Tapi dengan cara yang sangat tidak beradab, sosok beliau justru dimasukkan ke dalam tayangan dengan narasi dan framing yang keji serta menyesatkan. Hubungan antara kiai dan santri bukanlah relasi transaksional yang diukur dengan untung rugi atau status sosial. Ia adalah relasi spiritual dan moral antara seorang guru dan seorang pencari ilmu. Santri menghormati kiai bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tetapi karena ilmu dipandang sebagai cahaya yang Allah titipkan melalui perantara sang guru.
Amplop yang diberikan santri kepada kiai bukan alat transaksi, melainkan ekspresi rasa terima kasih. Nilainya tentu tak akan pernah sebanding dengan keluasan ilmu yang diajarkan. Sebab ilmu tak bisa dibeli dan keikhlasan tidak bisa ditakar dengan nominal. Bagaimana mungkin ini bisa digunakan untuk memperkaya diri? Gestur merundukkan pandangan, merendahkan tubuh, dan bersikap tawadu bukanlah tanda inferioritas sosial, melainkan simbol ketakziman, penghormatan tulus dari seorang fakir ilmu kepada ahlinya. Ketika hubungan manusia direduksi menjadi sekedar hitungan untung dan rugi, maka yang hilang bukan hanya rasa, tetapi juga esensi. Media adalah ruang tafsir. Jika kalian tidak bisa menjadi madrasah yang mencerdaskan, maka setidaknya jangan jadi pasar opini yang menyesatkan. Santri iku dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmat langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmah lewat peroangan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau dimanapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebek. Tapi beliau-beliau as-solihin wal ahyar itu adalah satu kesempatan di mata para santri. Kapan ini nih? Beliau-beliau as-solihin wal ahyar, beliau-beliau para ulama itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham bro? Nah ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi, saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal qa'im fiya khairun al-masyi wal masyi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarraf falaha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai beredar di media sosial, Trans 7 menyiarkan sebuah cuplikan video yang menarasikan bahwa seakan-akan pesantren itu menerapkan feodalisme. Seakan-akan santri jalan jongkok terus kasih amplop kepada sang kiai. Sang kiainya kaya raya, mobilnya mewah, sarungnya pun mahal, termasuk keluarga dari pesantren kiai itu juga kecipratan. Nah ini sungguh menyesakkan dada kita semua. Dan kami sebagai santri tidak terima ketika dunia pesantren dinarasikan sebagai bentuk feodalisme dan penindasan serta perbudakan terhadap umat pesantren. Pesantren tidak pernah mengajarkan pengkultusan terhadap manusia, namun mengajarkan ilmu dan kedisiplinan, latihan jiwa agar berakhlak mulia. Kami sebagai santri tidak memandang kiai sebagai penguasa mutlak apalagi memujanya, namun senantiasa menghormatinya dikarenakan kiai sebagai perantara untuk mendapatkan ilmu dan karakter seorang muslim yang sejati. Pengasuh pondok pesantren tidak pernah meminta amplop terhadap santri-santrinya. Kiai menerima itu hanyalah bentuk penghormatan, dan uangnya pun untuk pergerakan fisabilillah, bukan untuk menumpuk duniawi. Harta yang melimpah itu adalah hasil dari jerih payahnya dalam memeras keringat, karena bukan seorang pengangguran, namun pekerja keras. Jadi itulah kengerian yang kita rasakan. Di dalam cuplikan video tersebut
ada kiai di sebuah lembaga pondok pesantren Lirboyo. Lirboyo lagi kena musibah fitnah dinarasikan sama Trans 7. Dalam hal ini tak ada satupun kabid Yahudi Askenazi yang bela Lirboyo, padahal kabid Yahudi Askenazi sudah badok duit banyak dari Lirboyo. Setelah kemarin Sriwijaya Pos menghina pondok dan santri Lirboyo, ini gantian Trans 7 berani membuat tayangan berita ini. Ini tidaklah alamiah, namun sebuah skenario jahat dari Yahudi setelah kebohongan dan bentuknya terbongkar oleh Kiai Biduni. Mereka menggelontorkan dana dengan angka fantastis dengan apapun caranya untuk menjatuhkan marwah Kiai Biduni dengan menyerang lembaga pendidikannya. Ini sungguh fitnah yang sangat keji. Sudah bukan waktunya lagi hanya matre 10.000, ini harus diproses hukum. Ini adalah salah satu jejaring Yahudi dalam bidang penyiaran. Makanya isi ceramahnya pastinya yang diundang sesuai agenda mereka, seperti kabib-kabib dan wahabi-wahabi dengan ustadz-ustadznya. Bila dilihat dari tayangannya, mestinya banyak bentrok dengan pemikiran Islam Nusantara. Begitu juga acara-acara lainnya sesuai agenda Yahudi dalam banyak hal. Baik garis keras terang-terangan atau garis halus menyusup lewat doktrin media penyiaran. Nah, selanjutnya tinggal dipantau di tayangan-tayangan ini, terutama menyangkut Islam dan Nusantara. Ngeri saudara-saudaraku, dan ini PR kita semua. Banyak santri yang di situ itu meneriakkan boikot Trans 7. Ini tidak menguntungkan buat Trans 7. Kok berani-beraninya menarasikan seperti itu? Dan kita semua tahu bahwa pondok pesantren, apalagi sekelas Lirboyo, ini menelurkan banyak kiai-kiai, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang kemanfaatannya, kemaslahatannya betul-betul dirasakan oleh umat. Nah, kok tiba-tiba muncul narasi ini, ada skenario jahat, ini fitnah keji yang harus dilawan. Makanya tidak aneh apabila banyak seperti Himasal Brebes ini menarasikan boikot Trans 7, terus RMI, Robitoh Ma'had Islamiyah, salah satu banomnya NU, badannya NU. Dan masih banyak santri-santri yang tidak terima dengan narasi yang dilakukan oleh Trans 7 ini. Ini harus dilawan. Kalau hari ini kita diam, ya, ini sangat berbahaya untuk pendidikan pesantren untuk masa yang akan datang. Jangan sampai narasi-narasi yang dibangun yang menyesatkan, yang sangat berbahaya, ini fitnah yang sangat keji yang harus betul-betul kita sikapi dengan serius. Momen hari ini adalah momen hari santri. Ini waktunya santri untuk membela kiainya. Jangan sampai kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara yang selama ini mendidik dengan ikhlas dari segi apapun, ta'aduban, ya kan, supaya umat ini mempunyai adab, dinarasikan yang tidak-tidak, seakan-akan pesantren itu menerapkan feodalisme. Ini yang harus kita lawan.
Waktunya santri untuk bangkit, untuk melawan. Jangan sampai narasi-narasi sesat yang dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, ya, ini akan menjadi dampak presiden buruk untuk lembaga pondok pesantren untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, kehati-hatian kita semua untuk selalu waspada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.